Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Bismillahi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Huda, terkhusus Pak Ketua, Pak Israwadi ya. Saya suka lupa nih Pak, sebagai mantan ketua pembina ya, Masya Allah. Dan juga seluruh unsur pengurus nih yang barangkali saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan seluruh para jamaah Masjid Nurul Huda, Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat, anak-anak kami juga, dan kita semua insyaallah mudah-mudahan senantiasa dalam naungan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita sampai pada detik ini. Kalau kita lihat kalender yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, kita berada di malam ke-26 Sya'ban. Artinya hanya tinggal hitungan beberapa hari lagi maka kita sudah masuk bulan Ramadan. Terkhusus kalau ada makan-makan menyambut bulan Ramadan, itu terasa betul bahwa bulan Ramadan memang sudah dekat. Jadi kita ini alhamdulillah sangat bergembira menyambut bulan Ramadan. Dan ini sebagai bentuk pertanda ciri orang yang merindukan hadirnya bulan Ramadan. Karena ada kegembiraan. Biasanya kalau kita menyambut orang yang kita rindukan, itu biasanya tidak sabar menantinya. Bahkan disebutkan bahwa waktu yang paling lama itu adalah menunggu. Jadi terasa waktu sebentar itu menjadi lama. Kenapa? Menunggu orang yang dirindui. Menunggu sesuatu yang kita rindukan. Maka begitu juga dengan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikannya sampai di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan dan kita banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menyambut bulan Ramadan ini, pertama Bapak Ibu kita menghayati bahwa bulan Ramadan ini adalah tamu istimewa. Duyuf, toifun, mukarram,
tamu yang dimuliakan. Dan hadirnya itu adalah membawa kebaikan. Jadi sudahlah tamu, hadirnya membawa kebaikan. Ada juga tamu mungkin tuan rumah merasa keberatan. Kenapa? Karena mungkin tamunya berhari-hari. Walaupun kita sebagai muslim disunnahkan untuk menjamu tamu selama 3 hari. Itu sunnahnya. Sebagian ulama mengatakan wajib 3 hari. Tapi dalam mazhab Syafi'i sunnah saja. Jadi tidak wajib 3 hari. Walaupun sunnahnya 3 hari, tapi rasanya kadang-kadang menjamu tamu 3 hari berat, Pak. Walaupun sunnah. Tapi jangan pula kalau sudah mau dekat 3 hari diingatkan tamunya. Ini Pak sudah hari ketiga ya. Ya kalau masih sanggup kira-kira berbuat amal soleh tidak apa-apa. Apalagi kalau keluarga atau misalnya tamu dari jauh. Nah artinya apa? Bahwa hal-hal yang baik, tamu yang mendatangkan kebaikan, kita jamu, terkadang memberatkan. Tapi bulan Ramadan ini adalah sebagai tamu yang menghadirkan begitu banyak kebaikan, menghadirkan begitu banyak keberkahan. Maka oleh karena itu ketika datang bulan Ramadan, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Qad azallakum syahrun azim," sungguh telah kalian dinaungi oleh bulan yang mulia. Sungguh telah didatangi oleh bulan yang istimewa. Syahrun azim. Syahrun bulan azim mulia. Jadi telah datang bulan yang mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak gembira? Kemuliaan mendatangi kita. Tanpa kita undang, dia menghampiri kita. Makanya bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrun Karim, bulan yang pemurah. Kenapa dia pemurah? Memberikan segala macam kebaikan, memberikan segala macam bentuk keistimewaan, menghadirkan segala macam keberkahan. Ini bulan Ramadan. Jadi memang bulan Ramadan ini Masya Allah, kalau kita menghayati Bapak Ibu, sangat istimewa sekali, menggembirakan sekali. Inilah bulan Ramadan. Maka oleh karena itu Nabi SAW, beliau dengan para sahabat sangat menanti-nantinya, menunggu-nunggunya. Sampai disebutkan dalam sebuah kitab bahwa para sahabat itu berdoa sebelum datang bulan Ramadan itu 6 bulan mereka sudah berdoa. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa agar sampai bulan Ramadan. Nanti 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar amal pahalanya diterima di bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan berdoa sampai bulan Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan berdoa agar bulan Ramadannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain daripada itu, alhamdulillah, walaupun kita belum masuk, tetapi kita sudah gembira. Dan kegembiraan kita itu disertai dengan al-azmu ala al-amal. Ada azam. Jadi harus kita menanamkan dalam diri kita azam yang kuat untuk melakukan kebaikan di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar sampai. Karena kalau sekedar sampai misalnya orang pergi ke Masjidil Haram, sekedar sampai misalnya nengok-nengok Ka'bah aja, duduk-duduk situ, enggak sholat, enggak juga dapat pahala. Jadi sampainya ini bukan sekedar sampai, tapi sampai dalam makna bahwa kita melakukan kebaikan di dalamnya. Itulah makna kita disampaikan di bulan Ramadan dalam kondisi yang baik. Insyaallah memang
secara kalender mungkin bisa jadi tanggal 19 untuk pemerintah mungkin, tapi kita masih menunggu. Kalau tanggal 17 ini bulannya tidak kelihatan, maka bisa jadi tanggal 19. Hanya saja kalau Muhammadiyah kan sudah ditetapkan yaitu tanggal 18. Nah, tapi ala kulli hal bahwa insya Allah kita puasa 1 Ramadan. Jadi 1 Ramadan. Yang puasa 18 1 Ramadan. Kalaupun khilaf misalnya yang puasa 19 1 Ramadan juga. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Ini perbedaan fikih saja. Karena ada yang mencukupkan anak bulan itu cukup dihitung saja. Walaupun tidak terlihat, yang penting hitungan sudah masuk, dah cukup. Ini metode hisab namanya, dianut oleh Muhammadiyah. Ini namanya metode hisab. Jadi bukan Muhammadiyah yang mengapakan, mempunyai pikiran, bukan. Ini dalam pandangan mayoritas ulama, metode menetapkan bulan ini ada dua. Pertama metode hisab. Jadi hisab itu artinya secara hitungan anak bulannya sudah ada walaupun tidak terlihat. Itu sudah bisa dipakai. Yang kedua metode ru'yah. Metode ru'yah ini tidak mencukupkan dihitungan saja, tapi harus betul-betul terlihat dia bulannya itu anak bulan. Nah, makanya ada namanya metode isbat. Nah, artinya pemerintah melakukan isbat untuk menentukan bahwa apakah bulan itu sudah terlihat atau belum. Nah, jadi metode ini kemudian terjadi perbedaan. Nah, karena di kita ada dua organisasi besar, nah sering pula berbeda, itu yang menyebabkan berbeda. Andaikan dua organisasi ini sebenarnya bersatu, tidak akan pernah terjadi khilaf. Cuman dua organisasi ini sering berbeda pula dia. Nah, kalau tidak berbeda dua organisasi ini sebenarnya selesai masalah, tidak ada perbedaan. Karena di negara-negara Muslim yang lain itu seperti misalnya saya kurang lebih 9 tahun hidup di Mesir. Itu hampir tidak pernah ada perbedaan masalah awal puasa dan Idul Fitri. Padahal negaranya juga besar. Tapi hampir tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena kalau pemerintah sudah mengatakan besok kita puasa, semua puasa. Tidak ada lagi istilah organisasi, istilah ini, tidak ada. Jadi kalau pemerintah sudah bilang besok kita puasa, semuanya puasa. Besok kita Idul Fitri, semuanya Idul Fitri. Kecuali kalau mungkin baru 27 puasa, pemerintah bilang besok kita puasa. Nah, itu yang masyarakatnya melawan. Nah, tapi kalau sudah 29 atau sudah 30, selesai masalah. Nah, karena memang jumlah bilangan bulan Qamariyah itu kalau tidak 29 ya 30, hanya 2 saja. Tidak ada 28. Nah, itu pula hikmahnya. Sempat ada 28, mungkin ada yang puasanya 28, ada yang puasanya 29, ada yang puasanya 30, ada pula yang puasanya 31. Tapi karena bulan Qamariyah ini hanya ada 2, 29 sama 30. Jadi 2 saja. Ada yang puasa mungkin 29, ada yang 30. Bapak Ibu, perbedaan ini ya mungkin kita sikapi dengan cara yang netral saja, cara yang bijak saja, bahwa ini tidak perlu diperdebatkan. Ini perbedaan organisasi sebenarnya. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah berusaha untuk mengkompromikan, tapi kadang-kadang masih tetap ada perbedaan. Nah, jadi kalau pemerintah ya jadi dia dua ini, kadang 2 derajat ini sebenarnya masih susah terlihat. Nah, tapi kadang-kadang pemerintah sudah menetapkan yang penting sudah bisa terlihat secara hitungan. Walaupun belum begitu nampak, ya sudah bolehlah, gitu. Jadi ada kompromi. Tapi namanya fikih Bapak Ibu, kadang-kadang sering terjadi khilaf. Artinya itulah perbedaan ulama dalam masalah ini. Nah, bagi kita ya cukup mengimani salah satunya, mengamini salah satunya, mengikuti salah satunya, insya Allah kita tidak ada masalah. Selesai dari segi ibadah. Begitu. Tapi kita berharap mudah-mudahan tidak ada perbedaan. Mudah-mudahan ru'yah tanggal 17 itu nanti hilalnya sudah nampak. Jadi sudah kelihatan.
Jadi yang namanya hilal-hilal kalau bisa keluarlah biar nampak, biar kelihatan. Karena hilal ini yang dicari-cari tanggal 17 itu. Ini semua mencari hilal, bahkan diteropong dari seluruh berapa titik di Indonesia ini, itu diteropong hilal itu, dicari betul. Kalau tahun lalu kan sempat jadi polemik karena hanya tampak di daerah Aceh, Pak ya. Ini sempat jadi polemik. Tapi karena pemerintah mengusahakan, mengupayakan terjadi persamaan, jadi walaupun hanya terlihat di satu titik, ditetapkan bahwa sudah mulai bulan Ramadan. Begitu itikat baik dari pemerintah untuk menyatukan. Nah, mudah-mudahan pula tahun ini kita sama-sama puasa sehingga tidak ada perbedaan. Dan kalaupun ada perbedaan itu masalah fikih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu kita menuju ke sana, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, berkah hidup kita, bisa beramal soleh. Nah, apa yang kita lakukan diantaranya, kata para ulama, adalah meniatkan al-azmu alal amali fihi. Jadi kita sudah menanamkan azam dalam diri kita. Ketika kita disampaikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita persiapkan diri untuk beramal soleh di dalamnya. Jadi kita sudah mengazamkan. Maka oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, berkeinginan kuat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang ini kita hanya mengazamkan, menguatkan pada diri kita bahwa insya Allah saya akan puasa Ramadan, bahwa insya Allah saya akan melaksanakan ibadah tarawih, bahwa insya Allah saya akan membaca ayat-ayat Al-Quran, bahwa insya Allah saya akan bersedekah, bahwa insya Allah saya akan melakukan i'tikaf, bahwa insya Allah saya akan berzakat. Nah, inilah yang disebut dengan azam terhadap kebaikan. Berazam kita terhadap amal soleh. Apa fungsinya Bapak Ibu? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, man hamma bihasanatin, siapa yang menginginkan suatu kebaikan, dia hamma. Inilah yang disebut dengan azam tadi, menginginkan, sangat menginginkan, ingin melakukannya. Hamma bihasanatin, man hamma bihasanatin, siapa yang menginginkan suatu kebaikan, falam ya'malha, dia sudah menginginkan, sudah meniatkan, tapi ternyata dia terhalang. Terhalangnya mungkin karena sakit, sakit keras, sehingga tidak bisa berpuasa. Atau bisa jadi misalnya belum masuk Ramadan sudah meninggal. Bisa jadi karena ini masih belum sampai lagi. Siapa tahu kita sudah tercatat 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari ke depan kita pula meninggal. Tapi doa-doa kita mudahan masih ada umur insyaallah. Mudah-mudahan kita masih disampaikan. Bapak Ibu, insyaallah kita semua sehat walafiat sampai bulan Ramadan. Itulah harapan-harapan kita, doa-doa kita. Maka ketika kita sudah mengazamkan, lalu kemudian sudah menginginkan dan ternyata terhalang, tidak bisa melakukan karena uzur, karena halangan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kataballahu lahu hasanatan kamilah. Sungguh Allah telah memberikannya baginya pahala yang sempurna. Jadi kalau kita sudah mengazamkan sesuatu, menginginkan dengan kuat pada suatu ibadah, pada suatu kebaikan, ternyata kita tidak bisa melakukan, terhalang, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pahalanya dengan sempurna. Faqad kataballahu lahu hasanatan kamilah.
Sungguh Allah telah memberikan pahala yang sempurna. Tapi kita tetap disertai dengan kalimat insya Allah. Karena kata Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan mengatakan bahwa saya akan melakukan sesuatu ini besok kecuali disertai dengan kalimat insya Allah. Maka kita tetap sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keinginan kita, azam kita itu tetap sepenuhnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberi kita kesempatan, yang memberi kita taufik, yang memberi kita inayah, yang memberi kita hidayah, yang memberikan kita kemampuan adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seringkali kita sudah menginginkan, sudah mempersiapkan, sudah merencanakan dengan baik, ternyata Allah belum berkehendak sehingga tidak terjadi. Maka tetap kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melakukannya insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kita lakukan adalah kata para ulama al-isti'dadu bil ilmi. Mempersiapkan ilmu terkait dengan ibadah tersebut. Kalau bulan Ramadan tentu yang paling identik itu adalah bulan puasa. Maka di sini kembali kita menguatkan kembali tentang landasan ibadah puasa kita. Bagaimana semestinya orang yang berpuasa, apa yang menjadikan puasa ini menjadi sah, menjadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini sudah lumrah sekali. Artinya ibadah puasa ini berulang kali kita laksanakan karena dia adalah kewajiban yang sifatnya satu kali dalam satu tahun. Maksudnya satu bulan Ramadan, dan itu cukup lama terasa kalau kita puasa. Ini satu bulan ini kalau kita puasa terasa agak lama, terutama dari hari ke-1 sampai ke-5 biasanya. Tapi kalau sudah setelah itu insya Allah sudah cepat. Tapi alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diberikan kewajiban puasa ini 1 bulan dalam 1 tahun. Artinya lebih mudah lah, lebih ringan dibandingkan dengan puasa Nabi Daud alaihi salam. Kalau Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari berbuka. Itu menunjukkan bahwa berapa? Setengah tahun. Kalau setengah tahun berarti lebih banyak daripada kita. Kalau kita alhamdulillah 1 bulan saja. 1 bulan. Maka Allah mengatakan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Nah, di dalam ibadah puasa ini ada yang menjadikan puasa itu menjadi sah. Maka kalau kita lihat makna puasa adalah menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari dan segala ucapan-ucapan yang bisa menghilangkan pahala puasa. Maka kalau kita lihat intinya ibadah puasa ini secara zahir adalah menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, terbit fajar ini Bapak Ibu, kapan terbit fajar ini? Terbit fajar ini adalah masuknya waktu sholat subuh. Masuknya waktu sholat subuh. Nah, jadi nanti pas Ramadan kita tengok-tengoklah, perhatikan imsak. Imsak yaitu kapan, jam berapa masuk waktu sholat subuh. Itu kita perhatikan. Kenapa? Kadang-kadang kita asik-asik makan, minum, ternyata terlewat. Kalau terlewat, walaupun tidak sengaja, itu batal puasanya. Nah, walaupun tidak sengaja, kalau terlewat. Kenapa? Karena kita lalai dengan waktu. Beda kalau lupa.
Kalau lupa memang ya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Siang Ramadan sedang puasa, tiba-tiba dia buat kopi susu di rumah, goreng pisang pula. Sampai selesai goreng pisang, selesai pula dimakan satu, habis pula satu gelas kopi itu, baru diteringat, saya puasa Ramadan. Udah kenyang sudah tidak ada lagi haus, tidak ada lagi lapar. Itulah at'amahullahu wa saqa. Allah yang memberi makan, Allah yang mengenyangkannya. Puasanya tetap lanjut. Nah, jadi kadang-kadang kalau Ramadan ini kadang-kadang kita berharap jadi pelupa. Jadi kalau bisa lupa gitu, apalagi kalau haus sekali, kalau bisa lupa, tapi tidak pula lupa-lupa. Pas tidak bulan Ramadan lupa terus. Jadi apalagi hutang selalu lupa. Jadi kalau bulan Ramadan ini ingat bahwa kita sedang puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka makan dan minum ini adalah hal yang membatalkan puasa di waktu siang Ramadan. Maka oleh karena itu terbit fajar ini perlu diperhatikan. Terbit fajar adalah masuknya waktu sholat subuh. Walaupun dalam hadis disebutkan bahwa Nabi mengatakan kulu washrabu hatta tasma'u azana Ummi Maktum. Masih boleh makan dan minum sampai mendengarkan azan daripada Ummi Maktum, yang mana beliau itu azan ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Maka kata para ulama, ketika sudah terdengar azan sholat subuh tidak boleh makan. Maksudnya masuk waktu sholat subuh. Tapi yang menjadi pertimbangan bukan azannya, tapi yang menjadi pertimbangan itulah waktunya. Karena bisa jadi muazin mungkin dia mulas perutnya, mestinya azan jam 4:30, azannya jam 4:30 kurang 20 misalnya. Nah, kita menunggu azan. Ternyata sudah lewat 10 menit. Tidak sah puasa kita. Nah, jadi kalau sudah masuk waktu subuh, berhenti kita makan walaupun belum azan. Karena yang menjadi patokan itu adalah masuknya waktu sholat subuh. Itulah yang disebut dengan terbit fajar. Terbit fajarnya adalah masuknya waktu sholat subuh. Maka ketika sudah masuk waktu sholat subuh, tidak boleh lagi makan dan minum. Nah, kenapa kemudian di kita ini ada imsakiyah, yang mana 10 menit sebelum azan subuh itu sudah berbunyi dia sebagai pertanda bahwa sahur sudah berakhir. Sebenarnya Bapak Ibu itu sebagai pengingat saja, sebagai alarm saja. Jadi imsakiyah itu bukan berarti kita harus berhenti makan, bukan. Nah, jadi kalau misalnya kita agak telat makan, mungkin terlelap, terbangunnya lambat, sudah imsak, sudah berbunyi, tetap makan. Nah, kenapa? Karena kita masih boleh makan sampai masuk waktu sholat subuh. Nah, jadi itu hanya sebagai pengingat saja, sebagai alarm saja. Jadi kita masih boleh makan waktu imsakiyah. Nah, kenapa 10 menit ini diperkirakan daripada bagaimana sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi disebutkan bahwa beliau sahur, kemudian setelah itu membaca ayat-ayat kurang lebih 50 ayat dalam Al-Qur'an, lalu kemudian masuklah waktu sholat subuh. Nah, jadi Nabi itu sahur, kemudian baca ayat Quran kurang lebih 50, lalu kemudian masuk waktu sholat subuh. Nah, jadi diperkirakanlah kira-kira 50 ayat itu mungkin kalau standar membacanya maka dibaca 10 menit. Nah, begitu kira-kira. Tapi itu tetap balik kepada hukum tadi, bahwa tetap kita boleh makan dan minum sampai kemudian masuknya waktu sholat subuh. Karena batas daripada tidak boleh makan dan minum yaitu tadi adalah terbit fajar, maksudnya waktu sholat subuh. Nah, itu yang menjadi batas, artinya hitam putihnya di situ. Tapi kalau yang imsakiyah ini adalah sebagai sebagai hati-hati saja. Nah, begitu juga dan untuk sahur ini Nabi SAW perintahkan secara sunnah. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi mungkin saya kuat tak perlu sahur, tetaplah sahur walaupun sedikit, minum air, dapat keberkahan. Kenapa? Karena Nabi perintahkan
secara sunnah. Kemudian kata para ulama, hikmahnya agar kita tetap kuat dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyukai kita kalau kita beribadah nampak semangat. Jangan ibadah puasa dari pagi sampai sore loyo nampaknya. Memang tidak ada semangat. Betul-betul diperhatikan hadis Nabi, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu aja yang diperhatikan. Dan itu mulai dihafal hadisnya. Hadis yang lain lupa. Kalau Nabi SAW luar biasa mujahadahnya, para ulama luar biasa mujahadahnya di siang Ramadan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyukai kita kalau kita ibadah ini semangat. Nah, tidak loyo-loyo, tidak lemas. Ini nampak betul puasa melawan nampaknya puasa. Udah panas, haus lagi, nampak loyo. Allah tidak suka kita beribadah itu dalam kondisi lemah. Allah suka kita beribadah. Bahkan ada sebuah riwayat bahwa Nabi Isa alaihissalam kalau beliau berpuasa, beliau meminyaki rambutnya, nampak segar, nampak semangat, seolah-olah beliau tidak berpuasa. Tapi kalau anak-anak kita yang memang masih kecil, lemas, itu dia masih kecil. Tapi kalau dia bilang sudah lemas, tidak sanggup lagi, ayo makanlah, makan, karena belum wajib lagi kan. Jangan pula, mak udah lemas, nggak sanggup lagi, dikit lagi, padahal masih 3 jam lagi pak. Dia bilang dikit lagi, padahal masih 3 jam. Nah, jadi anak tuh lama-lama dia takut ketemu bulan Ramadan. Nah, jadi trauma dia. Nah, jadi kalau memang belum wajib, cukup dilatih saja, dilatih. Nah, jangan pula nanti orang tuanya bangga anaknya sudah puasa, senang orang tuanya, cerita semangat, tapi anaknya yang hampir mati. Hanya untuk kebanggaan saja. Dan memang perlu dilatih, tetapi melatihnya itu jangan sampai membuat dia trauma atau merasa takut. Ibadah itu adalah sesuai dengan kemampuan. Nah, maka disinilah kemudian pentingnya fikih ibadah puasa, fikih Ramadan. Nah, maka makan dan minum ini Bapak Ibu tidak hanya sekedar kita makan secara langsung, tetapi juga ada hal-hal yang sifatnya, misalnya mungkin kita berkumur, bisa jadi masuk air, maka di situ juga perlu kita hati-hati. Nah, makanya ada hal-hal yang perlu dihindari, seperti misalnya bersiwak, bergosok gigi itu kalau sebaiknya sebelum masuk waktu menahan, waktu imsak. Untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang makruh. Karena kan ketika kita menggosok gigi, apalagi odol kita sekarang ini, ada pula yang terasa permennya gitu. Jadi sambil menggosok gigi, terasa pula permennya itu segar-segar di tenggorokan. Inilah yang disebut dengan menyelam sambil minum air. Itu takutnya nanti membuat puasa kita makruh atau membuat puasa kita batal. Berkumur-kumur, kita kalau berwudu itu disunahkan untuk berkumur-kumur, dan kata Nabi, balik fil madmadah, perkuat dalam berkumur-kumur, perkuat dalam memasukkan air ke dalam hidung. Nah, itu kalau kita berwudu, kecuali kalau puasa. Kalau puasa tidak boleh, sekedarnya saja. Jangan pula puasa berkumurnya lama, pas keluar tinggal separuh lagi yang keluar. Ini gawat di puasa. Makanya kita kalau puasa ini janganlah mandi itu sampai berenang lama, berendam. Kenapa? Karena kita menghilangkan daripada perjuangan nilai puasa itu. Dan bisa jadi puasa menjadi makruh. Tapi ada hal-hal yang barangkali menguatkan kita tapi tidak membatalkan puasa. Seperti orang yang sakit misalnya disuntik dari paha misalnya. Itu menurut sebagian ulama tidak membatalkan puasa. Jadi ada hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama karena tujuan tertentu. Nah, begitulah kita mempersiapkan diri dalam bulan Ramadan. Tidak hanya azam yang kuat, tidak hanya keinginan yang kuat, tidak hanya semangat yang kuat, tapi amaliyah kita ini harus dilandasi, dibarengi dengan ilmu yang baik, sehingga amalan kita tidak membuat kita ragu-ragu, tapi amalan kita itu membuat kita yakin bahwa insya Allah kita sudah beramal dengan baik, kita sudah beramal dengan benar. Mudah-mudahan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal-bekal terbaik untuk
kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan khususnya di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, barangkali itu yang dapat kita kaji dan kita bahas. Belum ditutup, ada tanya jawab? Waktu sudah habis? Baik, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aknina bifadlika amman siwak. Allahumma barik lana fi hadha asy-syahril karim. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan bisihhatin wa afiyatin wa al-isti'dad bil amali salih ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikal mukhlisin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim ajalana wa a'malana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.